Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulul Mutmainah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 030102 Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu fenomena historis atau persoalan sosiologis yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa Talang Sari. Peristiwa Talang Sari terjadi di Jepara, Lampung Timur tahun 1989 atau disebut dengan peperangan melawan Towud. Peristiwa ini merupakan peristiwa radikal. Kronologisnya yaitu berawal dari sejak September 1988. Ketika Nur Hidayat, Sudarsono, Fauzi Isman dan Wahidin melakukan pertemuan di rumah Sudarsono daerah Jakarta Timur. Dari pertemuan itulah muncullah ide untuk membentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Al-Quran serta Al-Hadis. Ini merupakan tujuan jangka panjang mereka. Untuk tujuan jangka pendek mereka ingin mendirikan dan membangun kampung-kampung Islam di seluruh Indonesia. Ini merupakan tumpuan gerakan mereka. Dasar pertemuan ini adalah untuk menyetujui kerjasama membangun Islamic Village. Ketika Nur Hidayat Fauzi Isman pergi ke Lampung untuk berdialog dengan Anwar Warsidi, ternyata ini menimbulkan adanya peningkatan penekanan pada rencana pendirian kampung Islam sebagai basis perjuangan mereka. Yang pertama, Anwar Warsidi menerima keputusan Cibinong. Yang kedua, jamaah Lampung menjadi Ansor. Dan yang ketiga yaitu para jamaah yang dari Jakarta ke Lampung harus atas rekomendasi Nur Hidayat, Fauzi Isman ataupun Sudarsono. Keinginan jangka pendek untuk mendirikan desa Islam sebagai perjuangan mereka adalah hanya sebuah ilusi atau lenyap, karena hal ini dikuasai oleh pembunuhan berdarah pada tanggal 6 Februari 1989. Menjelang sholat subuh, Kapten Sutiman tewas berada di tangan kakak Anwar Warsidi. Kejadian ini berujung pada pengasingan. Pada tanggal 7 Februari, pasukan Korem Garuda Hitam tiba di lokasi untuk menyelidiki kasus ini. Petugas berulang kali memperingatkan Warsidi untuk segera menyerahkan jenazah Kapten Sutiman. Namun, Warsidi menolak. Lalu, Anwar Warsidi beserta jamaahnya berhamburan keluar sambil membawa panah dan golok. Peperangan pun terjadi. Banyak korban di atas peperangan ini. Pada saat itu, Warsidi membawa jamaah 58 jiwa. Ada yang karena tewas peperangan, ada yang tewas karena adanya pembakaran pondok. Dengan pembakaran pondok itu, ada pertanyaan yang terlibat di benak-benak para petugas, yaitu siapakah yang membakar pondok tersebut. Dugaan kuat mengarah pada Muhammad Ali. Namun pada tanggal 7 Februari ada 2 orang pemukim yang telah melihat bahwa yang membakar pondok adalah orang suruhan Anwar Warsidi. Kemudian dari situ terlihat bahwa pertempuran bukan sebuah penyelesaian di balik konflik radikalisme. Dengan hal ini merujuk sebuah fenomena historis atau persoalan sosiologis yang dikaitkan dengan pemikiran tokoh sosiologi Ibnu Khaldun. Sebagaimana dalam radikalisme, beliau juga menyimpulkan bahwa perjuangan dengan kekerasan dan teror dipandang sebagai jihad yang suci. Selagi cita-cita mendirikan daulah Islamiyah atau khilafah belum terwujud, maka kelompok radikalisme akan tetap tumbuh dan berkembang. Bagi mereka, sistem pemerintahan Islam adalah hal yang wajib atas ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, itu merupakan produk togut yang harus dijauhi. Ketaatan dan kepatuhan hanya untuk Allah, yang bertentangan adalah kafir yang nyata. Seperti itu, dan bagaimana sistem khalifah atau imamah ini dalam kelompok radikal. Bagaimana cara membangun sistem khalifah sebagaimana yang terjadi di pemikiran mereka. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, peristiwa radikal Talang Sari ini dapat dikaitkan dengan asyabiyah dan ditujukan demi kepentingan penguasa, kecuali pemimpin-pemimpin muslim yang bertindak sesuai dengan syariat-syariat Islam.
Tatanan yang berlaku menempatkan kaum ulama sebagai penanggung jawab etika komunitas dan personal yang berada di bawah syariat, seraya menyerahkan kekuasaan politik kepada para pejabat atas dukungan pegawai sipil dan pemerintahan. Ibnu Khaldun tidak saja jujur, namun juga ironis ketika mengatakan bahwa ulama dewasa ini merupakan kaum urban yang dicirikan oleh kebudayaan yang menetap. Dalam hal ini, mungkin saja yang dimaksudkan adalah kelompok radikalisme yang sudah menjadi banyak dasar dari peristiwa-peristiwa berdarah di Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya adalah Islam. Ibnu Khaldun mungkin saja tidak hanya religius, namun ia memiliki tujuan sosiologi untuk menetapkan syarat-syarat yang memungkinkan munculnya kembali kesalahan primordial dan semangat keagamaan. Apapun yang dikesampingkan dalam teori sosialnya adalah kekhalifahan tradisional tetap ada sebagai sebuah instrumen permanen kecuali kalau ada intervensi dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketika dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas agama Islam, maka menjadi golongan yang kuat ketika ada pembentukan Islamic Village, tetapi tidak dengan adanya radikalisme. Jika diambil positifnya, ini adalah pengembangan agama Islam yang baik dan rasional. Namun, Ibnu Khaldun menekankan pada salah satu konsep asyabiyahnya, dengan adanya komunitas manusia, akan timbul rasa cinta atau nurat dan kepedulian yang nyata pada komunitasnya, bahkan berupaya untuk senantiasa mempertahankan rasa itu. Melalui perasaan cinta dalam komunitasnya tersebut, maka akan tumbuh perasaan senasib sepenanggungan harga diri, kesetiaan, dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Pertalian ini juga menimbulkan persatuan dan pergaulan yang harmonis, karena pertalian asyabiyah dengan demikian pada tahap selanjutnya membentuk nasab. Nasab untuk umum yaitu perasaan yang mengikat berbagai nasab dalam sebuah persaudaraan atau solidaritas kolektif. Perasaan ini diikat oleh kesatuan visi, misi, sejarah, tanah air, dan bahasa. Asyabiyah yang dimaksud Ibnu Khaldun dalam makna luas dapat diartikan pada dataran kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu solidaritas dan dukungan dari rakyat. Kepentingan dukungan rakyat dari rakyat yaitu semakin besar dukungan rakyat, maka akan semakin kuat suatu negara. Sebaliknya, bila dukungan rakyat semakin kecil, maka semakin lemah pula ketatanegaraan dan bahkan terpecahlah suatu negara. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi pemerintahan di negara Indonesia dengan berbasis Islam dan diterapkan di Indonesia dengan radikalisme, sudah dapat dipastikan solidaritas dan dukungan dari rakyat tidak akan mencapai puncak tertinggi, karena Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang beragam agama, keyakinan dengan potensi terburuk. Ketika radikalisme diadakan atau sebagai pemerintahan Islam, yaitu hancurnya negara Indonesia beserta tatanan kenegaraannya. Demikian adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi tentang peristiwa Talang Sari serta kaitannya dengan pemikiran Ibnu Khaldun yaitu asyabiyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.